dahsyat, luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita akan mulai hari ini. Kita kembali lagi untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan izinkan bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan, kami percaya Engkau hadir ketika kami menonton pun pasti Tuhan hadir, karena itu yang kami percaya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak akan mengajar kamu tepuk Yesus. Kamu tahu? Ya, kakak akan kasih tahu ya caranya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Kira-kira kamu bisa? Kamu bisa ikut bersama dengan Kak Kena ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Wah, senang ya. Kamu bisa mengulangnya sepanjang hari atau kapan saja. Sebentar kita akan belajar lagu, dan minggu lalu kamu sudah belajar tentang lagu Tuhanku Sungguh Ajaib. Kita akan nyanyi ya. Adik-adik, ketika kamu menulis di buku catatan kamu dan kamu salah menulisnya, pasti kamu membutuhkan sesuatu, yaitu penghapus. Penghapus ini berguna untuk menghapus setiap tulisan yang salah yang kamu tulis dalam buku kamu. Bagaimana jika hati kamu yang kotor? Apa yang kamu gunakan atau kamu pakai untuk menghapus dosa yang ada di dalam hati kamu? Lewat ayat hafalan kita hari ini kamu akan tahu apa yang kita gunakan untuk menghapus dosa yang ada dalam hati kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7c. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7c. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7c. Sekarang kamu bersama-sama dengan kakak untuk membaca ayat hafalannya. Ingat, dari alamat, isi, kembali ke alamat. Kita akan sama-sama membacanya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 7c. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7c. Sekali lagi ya, kita bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 7c. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7c. Kakak akan menjelaskan arti dari ayat hafalan kita hari ini. Dan darah Yesus, artinya Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Allah untuk datang ke dunia. Tujuannya
untuk menghapus dosa yang ada di dalam hati kamu. Dosa yang kamu lakukan hari ini adalah dosa lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kamu hanya bisa dihapus ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kita akan membaca lagi ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 7c. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7c. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 7c. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7c. Ayat hafalan kita hari ini, kamu bisa menghafalnya sepanjang minggu ini. Bayangkan ya, jika kamu bertemu dengan orang yang sakit kulit. Sakit kulitnya itu menular. Sama seperti sekarang, seperti sakit corona. Wah, kalau dia sudah terinfeksi dan dinyatakan positif, apakah kamu berani bertemu dengan dia? Tentu tidak. Sama yang dialami oleh seseorang yang sakit kusta pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia. Sakit kusta itu dimulai dari dia di bola mata, di kelopak matanya ada putih-putih dan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kemudian bisa saja membuat jarinya bisa putus. Adik-adik, bagi orang Israel sakit kusta itu adalah sangat menjijikkan dan mereka tidak suka. Ketika ada orang yang seperti itu diperiksa oleh para imam, lalu ketika mereka mengatakan bahwa ia benar-benar sakit kusta, ia akan diusir dari kota dan ia ditempatkan di luar kota, di tempat yang sangat terpencil bersama dengan orang-orang yang sakit yang lainnya. Ia tidak boleh kemana-mana, ia tidak bisa bekerja, dan bahkan orang sering menghindari mereka. Adik-adik, penyakit kusta membuat orang ini tidak bisa melakukan apapun. Tahukah kamu, ada juga yang lebih menyedihkan daripada sakit kusta. Apa itu? Dosa. Dosa, segala sesuatu yang kamu pikirkan, kamu ucapkan, lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yaitu ketika kamu berantem dengan temanmu, apalagi atau kakak adikmu, kamu menonton atau main game sepanjang hari, ataukah kamu malas. Apalagi sekarang kamu tidak sekolah, mungkin kamu, mama aku bangunnya siang aja. Ingat itu, ketika kamu malas dan melawan orang tuamu, itu adalah dosa. Di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bahwa kita juga adalah orang yang najis karena dosa. Dosa membuat kamu dan saya terpisah dari Allah selama-lamanya. Adik-adik, dosa sangat menyedihkan dan lebih menyedihkan daripada sakit kusta. Nah, adik-adik, orang yang sakit kusta ini, ya, ia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati kota di mana dia dekat di sana. Nah, saat itu, wah, mungkin ia pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Mungkin ia mendengar bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta atau orang yang sakit kusta lainnya, sehingga ia beranikan diri untuk datang ke kota. Ketika ia tiba di sana, banyak orang, tadinya orang sedang mendengar firman Tuhan atau mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka semuanya menjadi berpisah-pisah.
najis itu mereka berkata, najis, najis. Ia datang karena setiap orang kusta itu kalau ada dan mereka lewat, mereka harus dikatakan seperti itu, najis, najis. Wah, adik-adik, dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat dia, apa yang terjadi? Orang kusta ini berkata, jika engkau berkenan, engkau dapat menyembuhkan aku. Wah, adik-adik, Alkitab mengatakan bahwa hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kalau orang lain mereka menjauh daripada orang kusta ini, tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Ia peduli kepada orang ini pun. Ia juga peduli kepadamu. Karena apa? Karena ia sangat mengasihi kamu. Tahukah kamu bahwa di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 bahwa Allah itu adalah kasih. Ia Allah yang menciptakan kamu. Ia ciptakan pohon, bunga yang indah, dan juga ia juga mengenal tentang kamu. Dan ia tinggal di surga. Ia Allah yang kudus. Ia sempurna. Ia sangat peduli padamu. Seperti Tuhan Yesus, ia juga peduli kepada orang yang sakit. Tuhan Yesus, ia memperdulikan orang ini, di mana orang lain tidak peduli pada orang yang sakit kusta. Ia melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Ia mendekati orang ini dan ia berkata bahwa ia mau menyembuhkan dia. Ia melakukan apa yang tidak bisa orang lain lakukan terhadap orang kusta. Tuhan Yesus juga melakukan sesuatu untukmu yang orang lain tidak dapat lakukan. Apa itu? Ia datang ke dunia ini untukmu, untuk mati di atas kayu salib atas dosa-dosa kamu yang seharusnya kamu tanggung. Ia rela mati, ia memberikan darahnya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7c ayat hafalan kita tadi mengatakan bahwa dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Adik-adik, Tuhan Yesus ia mati, ia dikuburkan dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Ia melakukan sesuatu yang ajaib. Ia mau menebus dosa kamu. Orang lain tidak dapat melakukannya, tetapi ia bisa lakukan. Karena apa? Ia peduli dan mengasihi kamu. Tuhan Yesus ketika ia berkata kepada orang itu bahwa ia pun mau untuk menyembuhkan dia, ia berkata, sembuhlah. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan seketika itu juga ia menjadi sembuh. Setelah ia sembuh, ia sangat senang. Mungkin orang lain yang tadinya menganggap dia sangat bau, mereka heran sekali dan ia memuji Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepadanya, pergilah dan jangan ceritakan kepada siapapun tentang hal ini. Wah, apakah ia benar-benar diam? Tidak. Alkitab berkata bahwa ia menceritakan kepada orang-orang tentang sesuatu yang ajaib yang Tuhan Yesus telah lakukan kepadanya, karena ia sangat mengucap syukur. Adik-adik, apakah kamu juga pernah mengucap syukur kepada Tuhan? Ingat, mungkin kamu susah untuk mengucap syukur sekarang atau memuji Tuhan karena situasinya. Kamu tidak bisa ke sekolah, tidak bisa jalan-jalan, atau karena orang tuamu tidak punya pekerjaan. Susah bagimu untuk bersukacita, memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Alkitab berkata di dalam Mazmur 70 ayat 5, biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Ingat bahwa Allah berkuasa. Ia mau kamu bersyukur kepada Dia. Di beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian, mungkin orang-orang
ini ada sekelompok orang yang sakit kusta. Kita mengatakan bahwa mereka ada 10 orang. Dan waktu mereka melihat Tuhan Yesus, wah, mereka berteriak, "Guru, sembuhkanlah kami, tolonglah kami." Wah, adik-adik, dari jauh Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada para imam-imam." Lalu adik-adik orang itu, ke-10 orang itu, mereka pun pergi kepada para imam-imam untuk memberitahukan bahwa mereka sudah sembuh. Tetapi salah satu orang di antara mereka, wah, ia pergi ketika ia menyadari bahwa ia sudah sembuh, ia kembali kepada Tuhan Yesus dan ia sujud dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Manakah yang ke-9 orang? Apakah hanya 1 orang saja yang sembuh?" Wah, tidak. Semua yang ke-10 orang itu sembuh, tetapi yang datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus hanya 1 orang saja. Adik-adik, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Mereka bisa dibersihkan kulitnya, dan terlebih juga dosa mereka diampuni. Tuhan Yesus juga mau menyucikan kamu dari dosa. Tetapi pertama yang perlu kamu lakukan, kamu harus percaya bahwa Ia sudah mati untuk mengampuni dosamu. Ia telah merelakan dirinya untuk mengampuni dosa kamu dan saya. Di dalam Alkitab dikatakan, bila ketika kamu percaya kepada Dia, dosamu akan diampuni. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya, jika kamu mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatmu, kamu akui juga dosamu dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan menyucikan kamu dari dosa. Maukah kamu menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh sekarang? Bila kamu mau, kamu tundukkan kepalamu dan tutup matamu. Adik-adik, kamu boleh mengatakan kepada Tuhan Yesus, ucapkan semua atau katakan kepada Dia dosamu dan minta pengampunan daripada Dia, maka Ia akan mengampuni. Bahkan Ia berjanji bahwa Ia akan memberikan kamu hidup yang kekal. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, berkati kami supaya kami senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Ketika kami mendapat hadiah, ketika kami bahagia, ketika kami senang, sedih, kami tetap mengucap syukur. Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang besar, dan biarlah semua orang bisa memuji Engkau. Tuhan, memberkati adik-adik yang ada di rumah saat ini. Mereka merasa bosan atau mereka juga kekurangan. Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka sepanjang adanya situasi Corona ini. Orang tua mereka yang kehilangan pekerjaan, kami percaya Tuhan izinkan mereka pekerjaan yang baik, dan Tuhan menolong mereka melalui orang-orang yang Tuhan kasihi untuk memberkati setiap adik-adik kami, keluarga mereka dimanapun berada. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan menyanyikan lagu yang tadi, Tuhanku Ajaib.